Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang pernah saya dengar dari pasien lansia dan sampai hari ini masih membekas dalam hati saya. Dok, saya ini merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu. Saya nggak tahu kapan ginjal saya menyerah. Tapi saya tahu itu sedang menuju ke sana. Itu yang dikatakan oleh Ibu Sinta, seorang guru pensiunan 69 tahun tinggal di Semarang. Setiap pagi tubuhnya bangun dalam keadaan lelah. Padahal malamnya tidur cukup, perutnya terasa kembung, kakinya berat, wajahnya tampak mengerut karena menahan nyeri. Tapi yang lebih menakutkan dari semua itu adalah hasil laboratorium yang terus memburuk pelan-pelan. Tapi pasti kreatinin naik, GFR turun. Setiap bulan kelab, setiap bulan makin dekat ke satu kata yang paling dia takuti, dialisis. Dan yang membuat beliau makin putus asa adalah kenyataan bahwa beliau sudah melakukan semuanya. Diet sudah, minum air cukup, sudah obat tepat waktu. Tapi tetap saja tubuhnya seperti menolak semua usaha. Dan di titik itulah muncul rasa pasrah, rasa bahwa mungkin tubuhnya memang sudah melewati batas, bahwa mungkin tinggal tunggu giliran cuci darah. Tapi sebelum beliau menyerah, ada satu hal kecil yang saya tanyakan. Bu, setiap pagi minumnya apa? Dengan polosnya beliau menjawab, Sedetos, yang dari online katanya bisa bersihin ginjal. Saya tersenyum tapi dalam hati saya sedih karena di luar sana banyak orang tua seperti beliau yang percaya bahwa teh dalam kemasan bisa menggantikan buah asli dari alam. Dan hari itu saya tidak memberikan obat. Saya hanya menyarankan satu hal kecil. Tolong mulai hari besok gantikan teh itu dengan 3 jenis buah yang sederhana tapi konsisten, dan hasilnya bukan sihir tapi perlahan ginjalnya mulai bernapas lagi. Bahwa ginjal kita meski diam-diam bekerja sepanjang hidup juga butuh disayang, dimengerti, dan diberi nutrisi yang tepat. Bu Sinta bercerita, tidur cukup, makan teratur, minum obat tepat waktu. Kreatinin naik, GFR terus turun. Saya sempat berpikir apa saya akan masuk cuci darah dalam waktu dekat dan jujur saya ketakutan. Tapi saya simpan sendiri. Saya nggak mau bikin anak-anak khawatir. Yang menyedihkan adalah banyak dari mereka malah jatuh ke produk-produk yang kelihatannya sehat seperti teh detox. Padahal tidak memberi manfaat apapun. Bahkan justru bisa memperparah dehidrasi dan memperlambat metabolisme. Waktu itu saya tidak memberi resep baru. Saya cuma minta satu hal kecil. Mulai hari berikutnya ganti teh detox ibu dengan buah alami yang saya sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah hanya dalam beberapa minggu tubuh ibu mulai memberikan respons. Dari situlah kita akan mulai perjalanan hari ini. Karena saya yakin masih banyak orang yang belum tahu bahwa penyembuhan ginjal yang sejati seringkali dimulai dari meja makan. Waktu itu saya bilang ke Ibu Sinta, kita tidak akan mulai dari obat, kita mulai dari dapur. Dan buah pertama yang saya minta beliau konsumsi setiap pagi sangat sederhana tapi luar biasa kuat, yaitu apel. Tapi waktu saya mulai rutin makan apel pagi-pagi, saya baru sadar ternyata badan saya mulai bereaksi beda. Saya tidak langsung sembuh ya, tapi perut saya yang biasanya kembung mulai ringan, BABJT lebih lancar. Dan yang paling saya syukuri, saya mulai punya energi buat jalan pagi lagi. Nah, itu yang banyak orang tidak tahu. Apel terutama kalau dimakan dengan kulitnya mengandung serat larut khusus yang disebut pektin. Pektin ini bekerja seperti spons di dalam usus. Dia menyerap racun kolesterol dan limbah sisa metabolisme lalu membuangnya lewat feses. Artinya apa? Artinya ginjal kita tidak harus bekerja sekeras biasanya. Karena sebagian racun sudah dibuang lewat usus, beban ginjal berkurang. Dan kabar baiknya apel itu rendah kalium, hanya sekitar 190 mg per buah. Sedang jadi aman bagi hampir semua pasien ginjal kronis bahkan di tahap lanjut. Waktu itu dokter juga bilang ke saya, apel membantu menetralkan keasaman darah. Ya, betul sekali Bu.
Banyak orang dengan cek mengalami asidosis metabolik, yaitu kondisi di mana tubuh terlalu asam. Ini diam-diam merusak jaringan tubuh termasuk ginjal. Apel bersifat alkalizing, membantu menyeimbangkan tubuh dan mengurangi stres peradangan yang memperparah penurunan fungsi ginjal. Dan satu lagi, bagi pasien yang juga punya diabetes seperti ibu, serat dalam apel bisa membantu mengatur kadar gula darah dan bahkan menurunkan kolesterol LDL. Jadi bukan cuma untuk ginjal, tapi juga jantung dan metabolisme secara umum. Saya biasa potong apel jati irisan kecil lalu saya campur ke oatmeal hangat. Kadang juga saya makan langsung pakai kulitnya, lebih praktis. Dan sekarang apel jati makanan wajib saya setiap pagi. Dan itu kebiasaan kecil tapi dampaknya besar. Ingat, kita tidak sedang mencari buah mahal atau jus dari luar negeri. Kita hanya perlu konsistensi dan niat untuk menyayangi tubuh sendiri. Kalau Anda belum pernah makan apel setiap pagi, cobalah mulai besok pagi. Dan kalau Anda sudah punya kebiasaan ini, bagikan di komentar. Buah kedua yang saya minta ibu konsumsi pagi hari ini mungkin lebih menyegarkan daripada yang pertama. Dan kalau saya boleh jujur, ini salah satu buah favorit saya juga. Apalagi kalau dimakan dingin saat cuaca panas. Buah ini adalah semangka. Bu Sinta bercerita, ternyata justru semangka yang banyak membantu saya merasa lebih ringan. Perut saya terasa tidak seberat dulu. Saya jadi lebih sering buang air kecil, tapi justru badan terasa lebih lega. Semangka itu lebih dari 90 air. Dan ketika dimakan di pagi hari, terutama setelah semalaman tubuh, kita tidak mendapat cairan, semangka bertindak sebagai bilasan alami bagi ginjal. Membantu memulai hari dengan hidrasi yang lembut, tidak membanjiri tubuh seperti langsung minum banyak air sekaligus. Saya ingat waktu awal-awal mulai makan semangka pagi-pagi, saya kira saya bakal malah kembung. Tapi justru sebaliknya, saya merasa ringan dan keringat saya juga keluar lebih lancar. Selain efek hidrasi, semangka juga punya sifat diuretik alami. Artinya merangsang tubuh untuk membuang cairan berlebih melalui urin. Hal ini sangat penting bagi pasien ginjal. Apalagi yang sering mengalami retensi cairan ringan atau pembengkakan di kaki seperti ibu dulu. Dan jangan lupakan kandungan citrulline, yaitu asam amino khusus yang ada dalam semangka. Citrulina ini membantu melancarkan aliran darah termasuk ke ginjal. Kalau aliran darah ke ginjal lancar, maka proses penyaringan racun juga berjalan lebih efisien. Itu artinya angka kreatinin bisa mulai membaik. Dan yang lebih menarik lagi, semangka juga kaya akan likopen, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Dan yang kita tahu, dua hal ini adalah musuh utama ginjal. Sekarang setiap pagi saya makan beberapa potong kecil semangka dingin. Kadang saya tambahkan daun mint, kadang saya blender bareng blueberry. Rasanya segar, tapi ternyata itu juga obat buat ginjal. Saya bukan dari botol, bukan dari pil, tapi dari ciptaan Tuhan langsung. Sekarang kita masuk ke buah yang ketiga dan juga yang paling istimewa. Karena meskipun kecil, buah ini termasuk yang paling banyak diteliti oleh para ilmuwan medis untuk manfaatnya terhadap ginjal. Buah ini adalah blueberry. Ternyata buah kecil ini bisa bantu ginjal. Tapi di balik warnanya yang biru gelap tersembunyi kekuatan antioksidan yang luar biasa, terutama dari senyawa bernama antosianin. Antosianin inilah yang memberi blueberry warna biru keunguan. Dan lebih dari sekadar pewarna alami, antosianin ini memiliki efek perlindungan terhadap pembuluh darah, jaringan ginjal, dan sistem imun. Ia melawan peradangan dan stres oksidatif. Dua hal yang pelan-pelan merusak fungsi ginjal kalau dibiarkan. Setelah saya rutin makan blueberry sekitar 1 genggam setiap pagi, jadi lebih segar. Sakit kepala saya berkurang dan saya nggak cepat lelah seperti dulu. Dan waktu hasil lab keluar, pertama kalinya dalam 6 bulan kreatinin saya tidak naik. Sudah ada studi klinis yang menunjukkan bahwa konsumsi blueberry secara rutin bisa meningkatkan GFR,
menurunkan kreatinin serum, dan bahkan mengurangi proteinuria, yaitu kebocoran protein di urin yang sering jadi tanda perburukan ginjal. Yang paling menarik, efek ini bahkan terlihat pada pasien dialisis lebu. Artinya blueberry bukan cuma pencegahan, tapi bisa jadi bagian dari pemulihan. Saya biasa makan blueberry bareng oatmeal pagi-pagi atau kadang campur dalam smoothie dengan semangka. Awalnya saya pikir rasanya aneh, tapi lama-lama justru itu jadi bagian favorit saya setiap pagi. Dan bagusnya lagi, blueberry itu rendah kalium, jadi aman untuk pasien CKD. Selain itu, dia kaya flavonoid yang membantu sensitivitas insulin, sangat bermanfaat bagi pasien ginjal diabetik. Dan satu hal penting, Bu, kesehatan ginjal sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah sehat, aliran darah ke ginjal lancar, maka penyaringan racun juga optimal. Dan disitulah blueberry bekerja menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan bersih. Dan dari 3 buah ini, apel, semangka, dan blueberry, ibu sekarang punya kebiasaan pagi yang sederhana, alami, murah, tapi dampaknya sangat nyata bagi tubuh. Sahabat semua, hari ini kita sudah menyimak perjalanan Ibu Sinta, seorang lansia yang pernah berada di ambang keputusasaan karena kondisi ginjalnya terus memburuk. Sudah mengikuti semua aturan medis, tapi tubuhnya tetap terasa rapuh. Dan seperti banyak orang seusianya, beliau pernah percaya bahwa teh detox adalah jalan pintas menuju kesehatan lansia yang lebih baik. Padahal justru itu membuat tubuhnya makin lemah. Sampai akhirnya semuanya berubah. Bukan karena obat mahal, bukan karena alat canggih, tapi karena buah. 3 buah sederhana yang dikunyah setiap pagi dengan penuh kesadaran. Mari kita rangkum kembali. 1. Apel membantu menyerap racun dan meringankan beban ginjal lewat serat pektin. Kedua, semangka menghidrasi tubuh dan merangsang pengeluaran racun secara alami lewat urin. Ketiga, blueberry melindungi jaringan ginjal dengan antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang luar biasa. Buah-buahan ini bukan sekadar camilan, tapi bisa menjadi pondasi awal dari kebiasaan baru demi kesehatan lansia yang lebih kuat dan bermartabat. Saya jujur, Dok, dulu saya merasa sudah tidak bisa berharap banyak. Saya kira usia saya sudah terlalu lanjut untuk berubah. Tapi ternyata tidak ada kata terlambat untuk memilih hal yang lebih baik. Dan sekarang saya percaya setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menyayangi tubuh saya. Saya ingin menambahkan satu ayat penutup yang selalu saya bawa dalam praktik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bagi Anda yang hari ini masih merasa bingung, takut atau pasrah, percayalah perubahan tidak harus besar. Cukup 1 buah setiap pagi, 1 gelas air, 1 keputusan kecil untuk peduli. Karena perjalanan menuju kesehatan lansia yang optimal dimulai bukan dari rumah sakit, tapi dari rumah kita sendiri. Semua informasi di episode ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan berdasarkan riset ilmiah terkini. Namun, setiap tubuh memiliki kondisi yang unik. Jika Anda memiliki penyakit ginjal kronis atau kondisi medis lain, silakan konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi terpercaya Anda sebelum mengubah pola makan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, like, subscribe, dan bagikan ke keluarga lansia yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Karena satu share dari Anda bisa jadi harapan baru bagi seseorang di luar sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Lirun pamit undur diri. Semoga kita semua diberi umur panjang, tubuh yang ringan, dan hati yang selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.